Oke, silakan Armada. Coba dipandu misternya. Tadi gak ada pertanyaan kan? Harusnya bisa nih. Apa yang harus mister lakukan? Boleh via chat, boleh via langsung open mic. Armada, silakan. Gimana Armada? Ayo, ayo. Cara buat variabelnya masih inget kan? Implementasi code nih sekarang nih Mister tanya sama pemahaman algoritma cara buat variabelnya. Gimana Armada? Dimulai dari apa? Mister mau ngapain dulu nih? Di project Mister nih? Halo Armada? Masih di sana? Oke. Apa Armada lagi AFK ya? Oh, atau koneksinya lagi trouble ya? Oh, unstable connection. Oke, Javier dulu, Javier. Gimana Javier? Coba dipandu misternya, cara buat yang tadi Mister instruksikan. Apa yang harus Mister pilih terlebih dahulu? Silakan Javier. Mau diulangi lagi soalnya atau instruksinya? Instruksinya adalah coba buat variabel dengan nama angka, kemudian isi variabel itu dengan angka 10 pada saat dia running program pertama kali. Apa yang harus dilakukan oleh Mister? Silakan dipandu Javier, Misternya. Ini nggak ada yang nanya kan? Oh ya, like, oke, nggak apa Armada. Tadi emang ada notifikasi nih Armada unstable connection nih. Coba dicek-cek dulu koneksinya. Sekarang ke Javier dulu. Gimana Javier? Bisa dipandu misternya? Apa yang harus mister pakai ini? Banyak nih paletnya nih. Ada gerakan, tampilan, dan sebagainya. Ah iya, nge-lag semua. Kenapa ini kok nge-lag semua? Oh iya, pada muncul unstable connection semua ya. Oke, coba Javier dimatiin dulu aja. Mister mungkin variabel pertamanya. Oke, variabel pertama. Maksudnya palet variabel ya, diklik. Oke, terus selanjutnya mau ngapain? Kosong nih Mas Yan. Mana variabel yang tadi suruh Mister ada instruksinya untuk buat variabel namanya angka. Selanjutnya gimana? Udah Mister klik tuh variabelnya. Nih kan variabel Mister klik. Terus selanjutnya diapain? Yang lainnya dimatiin dulu untuk screen case-nya supaya tidak nge-lag. Nah, udah makin bagus nih. Koneksinya udah makin meningkat baik. Sebuah variabel dengan cara gimana? Mister harus ngeklik apa ini? Yang buat sebuah variabel yang paling atas? Atau buat sebuah daftar? Atau buat sebuah balok? Oke, sip. Nah, terus kita kasih nama angka ya tadi. Oke, udah Mister tulis. Kemudian milih oke. Terus tadi instruksi selanjutnya adalah pada saat running pertama kali program, isinya angka itu 10. Gimana? Pilih yang komen apa nih? Ada banyak komen nih. Ada atur, ada ubah, ada angka ini. Apa ini bisa di checklist? Oh, ini tampilannya. Ada tampilan, ada sembunyikan dan sebagainya. Pilih yang mana? Kalau kita pingin pada saat running pertama kali program isinya 10. Ayo, ayo. Kelihatan ya untuk yang komen-komennya Mister. Pilih yang mana Javier? Saat pertama kali program jalan, maka dia harus diisi angka 10. Komen apa yang perlu Mister pakai semuanya? Variabel atur angka ke 10 Mister. Oke. Atur angka 10. Udah cukup? Gini aja. Supaya dia bisa nanti running program pertama kali itu berarti pada saat Mister. Oke, lanjutin gimana Javier setelah ini? Supaya bisa
sempurna programnya seperti yang diinstruksikan Mister tadi. Apalagi yang perlu ditambahkan? Balok pertamanya di kejadian, oke. Pilih yang mana? Ketika bendera jadi klik, oke. Mantap, nice. Habis itu kita jalanin ya. Jadi saat pertama kali di running program itu ciri-cirinya adalah dengan cara kita klik bendera hijau. Oke, good job Javier, nice. Semuanya, semoga ini ya dapat semuanya ya cara buat ini membuat variabelnya. Enggak, ini belum mengerjakan Fatih. Masih yang ini review tipis-tipis terkait dengan variabel. Sama-sama Javier. Good job, nice. Wah, mantap nih. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam proyek chatbot ya. Udah 7:10. Nanti teman-temannya biar nyusul nggak apa-apa. Karena proyek chatbot ini bebas. Maksudnya bebas gini. Nanti ada fitur yang disediakan oleh fitur chatbotnya. Nanti teman-teman atau adik-adik boleh milih 2 minimal 2 ya. Boleh semuanya, minimal 2. Jadi di antara pilihan nanti akan ada di antara fitur itu nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh adik-adik semuanya. Nah, jadi ini kita akan masuk ke dalam namanya materinya adalah proyek chatbot untuk modul 5 lesson 5-nya. Proyek chatbot ini ada dilakukan 2 hari. Yang pertama ini kita akan merencanakan dulu. Jadi kita akan lihat bentuk programnya seperti apa. Nanti direncanain masing-masing chatbot nanti minimal harus ada 2 perintah. Boleh dikerjakan semuanya lebih bagus. Kalau bisa mengerjakan semuanya lebih bagus karena ada 2 minggu nih. Hari ini yang minggu sekarang sama minggu kedua. Minggu berikutnya. Jadi ada 2 kali pertemuan kita akan membahas mengenai proyek chatbot. Nah, untuk yang kemarin kita pelajari terkait dengan variabel nanti akan kita aplikasikan sepenuhnya di proyek chatbot kita hari ini. Tapi sekarang fokusnya lebih ke arah perencanaan dulu sekali lagi ya. Tapi kalau udah siap untuk ngoding, gak apa-apa, langsung eksekusi aja. Jadi nanti di minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya tinggal finishing dikit-dikit, kemudian di present seperti biasanya dipresentasikan. Jadi nanti proyek chatbotnya itu ngusung fitur apa saja, kemudian fiturnya ini bisa ngapain si robotnya. Oke, nah ini tadi fitur yang akan project chatbot yang akan kita kerjakan pada pertemuan minggu ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya di bagian perencanaannya secara umum gambarannya. Pada saat kita membuat chatbot itu bisa kita buat gambarannya kayak gini nih, dikasih bagan-bagan. Jadi nanti chatbotnya nerima informasi berupa teks. Yang pakai sensing, yang dia bertanya pakai block as. Mister coba buka ya. Mister switch ke Scratch. Masih ingat yang ini? Bagian tanya. Nah, ini adalah untuk menanyakan sesuatu yang nanti akan disimpan pada variabel jawaban. Ini akan menyimpan menyimpan jawaban yang akan kita ketikkan di variabel ini jawaban. Jadi ada variabel udah built-in namanya. Ini juga ada variabel built-in juga. Nggak perlu kita create variabel di sini. Tapi kalaupun itu di save ke variabel boleh nggak, Mister? Boleh, nggak ada masalah. Asalkan memang dibutuhkan ya. Biasakan seperti itu. Kalau memang dibutuhkan baru create. Jangan terlalu banyak create variabel tapi jatuhnya nggak dibutuhin. Karena nanti ke belakangnya kita akan coba melakukan project yang efisien. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke presentasinya. Nah, jadi di presentasi ini tadi ada bagan di mana nanti akan menerima informasi teks yang pakai block as tadi. Nah, inilah fitur-fiturnya. Tadi kan Mister bilang minimal 2 ya. Minimal 2. Yang bantuan ini udah ada. Jadi nggak perlu dibuat lagi. Ini ada 3 lagi. Ada melompat, bermain gitar, panggil teman. Kalau mau nambah lagi Mister boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi minimal ada 2 nih yang ada di proyek chatbotnya. Nah, ini namanya kayak jadwal ya, penjadwalan. Jadi sekarang misalnya nih
Adis atau siapa, Resi atau Fatih atau Armada, semuanya nanti di sini di posisinya lagi di mana nih? Apakah sedang mengerjakan, perencanaannya seperti apa, codingannya seperti apa, implementasi seperti apa. Nah, hari ini kita akan fokus ke perencanaan sekali lagi. Nah, jadi kalau udah selesai boleh langsung ke bagian implementasi code-nya kalau perencanaannya udah oke. Langsung aja kita masuk ke bagian course-nya. Mister balik lagi ke course-nya. Oke. Nah, nanti masuk ke bagian kursus. Di sini akan ada di variabel di blok 5-nya akan ada pelajaran kelima nomor 13, proyek chatbot. Nomor 13 dan nomor 14 ini sama isinya. Jadi nanti adik-adik atau teman-teman boleh ngerjain di nomor 13 langsung, nanti akan tersave juga di nomor 14. Atau sebaliknya di nomor 14 langsung, nanti juga akan tersave di nomor 13. Harusnya seperti itu. Karena kalau ini Mister buka ya, coba dilihat. Nah, ini isi yang ada di sini akan sama. Mister misalnya ambil drag and drop ini ya, katakan. Kemudian Mister simpan. Setelah itu Mister back. Ini tadi yang nomor 13 ya. Kemudian Mister ambil yang nomor 14. Tuh kan sama kan? Yang tadi Mister save di nomor 13 itu akan juga muncul di nomor 14. Jadi ini sebenarnya satu project cuman dikerjakan 2 kali, 2 pertemuan gitu. Oke. Nah, sekarang Mister back dulu. Bentar, disimpan dulu ya. Mister back lagi. Oke. Nah, sekarang Mister akan masuk ke dalam project chatbotnya yang masih kosong. Supaya nanti kebayang perencanaannya kayak mana sih maksudnya gitu. Oke. Ini dia. Harusnya pada saat adik-adik itu membuka M5L5 atau M5L6 yang berisi project chatbot, itu masih kosong kayak gini. Nah, inilah nanti yang di bagian kanan ini menjadi pedoman kita pada saat kita mau merencanakan. Jadi kalau di sebelah kanan itu ada task panel ya, namanya dibuka aja, dibuka itulah nanti yang akan jadi pedomannya. Jadi di task panel ini, kita besarin aja. Oh, nggak bisa dibesarin. Oke, kayak gini aja. Nah, ini nanti akan muncul beberapa yang harus disiapkan oleh chatbotnya. Jadi tadi ya nanya siapa namanya dulu. Nah, ini nanti dia akan menyapa kita. Kemudian dia menjelaskan umurnya, random umurnya. Setelah dia ngomong masalah umurnya, dia akan menanyakan usia kita. Usia Mister 36 tahun. Kemudian dia nanti akan membandingkan usianya kucing dengan usianya Mister itu bagaimana posisinya. Apakah Mister lebih tua atau lebih muda? Kalau lebih tua, berapa selisihnya? Nah, nanti akan dihitung oleh si chatbot ini langsung otomatis. Setelah dihitung, ditampilkan. Jadi Mister tadi misalnya 36 tahun, kemudian usia kucingnya 13 tahun, berarti selisihnya ada 23. Jadi dia nanti akan bilang kamu lebih tua 23 tahun dari aku. Si kucingnya nih. Jadi akan menghitung selisihnya dan akan menampilkan informasi yang dia hitung tadi dengan cara menginformasikan ke kita pakai kata-kata. Setelah itu selesai, baru nanti kucingnya akan memberikan informasi bahwa si kucing ini bisa melakukan 4 hal tadi ya. Coba ya kita cek. Kita ketik bantuan. Nanti dia akan muncul lagi kotak yang berisi menu-menunya. Nah, ini menu-menunya dia. Ada 5 nih. Ada jam berapa juga. Nah, itu nanti jadi opsi teman-teman untuk atau adik-adik semuanya untuk dikerjakan. Pilih yang mana? Boleh pilih nomor 1, 2, boleh. Bebas. Pilih 1, 3, boleh. 4, 5, boleh. Dan seterusnya. Atau 1, 5, atau 1, 4, boleh. Gak ada masalah. Pokoknya minimal harus ada 2 fitur. Nah, kriterianya nanti yang pertama adalah ini tadi kan menanyakan nama dan umur udah ada ya, udah jelas di bagian sini, di bagian tadi demonya. Kita lihat lagi. Nah, dia memperkenalkan diri, kemudian dia nanya nama, ya kan? Udah bener ya. Jadi nanti kita bisa langsung ikutin untuk yang poin 1 dan 2 itu bisa kita ikutin di demo. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita harus membuat fungsi atau prosedur. Prosedur itu yang my block kalau di Scratch. Nah, ini prosedur atau my block.
Cara buatnya diklik aja make a block, kemudian pilih nama prosedurnya. Contohnya kalau di sini apa? Main gitar. Boleh namanya bebas, boleh pakai bahasa Inggris, boleh, tapi yang jelas kita harus paham ya dengan fungsinya. Jadi kita membuat namanya itu mencerminkan dari isi si fungsinya. Jangan nanti namanya adalah ABCD. ABCD itu apa gitu kan. Nggak paham gitu, tapi bingung dalamnya jadinya apa nih sebenarnya ABCD. Tapi kalau dibilang main gitar, oh berarti komennya nanti akan membuat si kucing nanti bisa bermain gitar misalnya kayak gitu, atau menelepon seorang teman dan sebagainya. Itu bebas mau fungsinya apapun. Cuman kalau di sini kalau kita kembali ke chatbotnya, waktu kita ketik bantuan, dia memberikan contoh ada 4. Ulang lagi. Oke, kita tunggu dulu, masih lama. Nah, ini dia ya, ada lompat, mainkan gitar, panggil teman, jam berapa. Berikut keterangannya juga. Nah, sekarang kita coba screennya aja ya, screenshot aja ya, supaya nggak hilang-hilang. Set. Nah, sekarang Mister ganti ke sini. Oke. Ups. Mister crop dulu. Oke. Bantuan. Ups. Yes, dah. Nanti kita akan coba lihat isi bantuannya apa aja sih sebenarnya. Ada 5 ya. Kalau tadi cepet banget ininya munculnya. Oke, nah ini Mister akan coba share screen-nya jadi entire screen aja biar gampang lihatnya. Entire screen. Oke. Nah, ini tadi ya yang bagian untuk bantuannya. Fitur-fiturnya. Boleh pilih dari 5 ini. Yang bantuan ini sudah ada. Tinggal membuat yang lompat, mainkan gitar, panggil teman, jatuh jam berapa. Keterangannya juga ada di sebelah kanannya nih. Kalau dia klik atau ketik lompat, maka dia akan membuat si kucing melompat. Bebas mau melompatnya pakai salto, mau dia lompatnya maju atau lompatnya mundur, atau lompat di tempat sebanyak berapa kali, 4 kali, 7 kali dan sebagainya, bebas. Yang penting kucing itu harus melompat. Melompatnya boleh bukan pakai yang space ya, tapi dia bolehnya pakai komen. Jadi ketika diketik lompat, maka dia akan lompat. Bukan karena dipencet spasinya ya, atau mencet tombol apapun, atau diklik. Jangan. Kita masih belajar yang namanya variabel dulu. Nanti kalau mau dibuat improvisasi setelah ini, boleh, silahkan nggak apa. Mister mau cek dulu, apakah variabelnya udah dapet atau belum semuanya. Begitu pula yang lainnya. Mainkan gitar, panggil teman, nanya jam, itu harus by comment. Ketika kita ketik mainkan gitar, maka otomatis kucing akan melakukan animasi untuk memainkan gitar. Panggil teman, misalnya gajahnya datang, nanti animasinya seperti apa, bebas. Jam berapa, nanti kucingnya akan berikan waktu. Sekarang ini lagi jam berapa sih? Jam 7.22. Kalau kita ngomong 12 jam ya, 7.22 PM atau 7.23 PM. Kalau kita ngomongin 24 jam, berarti harusnya 19.23 gitu. Nah, nanti itu boleh bebas seperti apa. Nah, sebagai contoh komprehensifnya semuanya, Mister akan contohkan dulu. Mister stop dulu sharingnya, pindah lagi ke contohnya. Kalau tadi kita lihat pain ya kan, istilahnya kayak melihat bantuannya saja. Jadi nanti kita akan contohnya seperti ini kurang lebih. Ini contoh pada saat kita mengikuti yang sudah ada di pain tadi itu, yang di bagian bantuannya ada lompat, ada mainkan gitar, panggil teman, dan jam berapa. Jadi misalnya ini kita running. Nah, ini usianya kucingnya ya. Dia nanya nama. Nah, kita ketik Lukman.
Oke, dia menyapa Mister Lukman, dia berumurnya 4 tahun. Misalnya Mister akan ketik 20 misalnya. Bisa nggak dia membandingkan? Ya, lebih tua dariku 16 tahun. Nah, benar ya. 20 dikurangi 4 itu 16 tahun. Nah, dia melakukan animasi bergerak ke kiri, kemudian dia menyampaikan ini fitur-fiturnya. Nah, misalnya Mister ketik tadi yang pertama adalah yang bantuan udah siap, udah jadi ya ini ya. Kita nggak perlu lagi buat. Jadi yang perlu dibuat adalah yang untuk selanjutnya setelah bantuan. Ada lompat, mainkan gitar, panggil teman, dan jam berapa. Nah, kita contohkan kalau lompat, kita ketik by comment ya, by comment yang udah kita ketik dalam pertanyaannya, nanti dia akan lompat. Kalau di Mister dia lompatnya 3 kali, lurus. Nah kalau ada adik boleh lompat maju, boleh, salto boleh, mainkan gitar. Oke, kucingnya ke tengah, kemudian mainin gitar. Nah gitu ya, boleh balik lagi dia ngomong bahwa aku punya ini nih fiturnya lagi. Kita ketik panggil teman. Misalnya dia manggil gajah, gajah sini dong. Muncullah gajahnya dari kanan. Jadi kita main animasi nih, tapi animasinya dikontrol dengan komen. Sampai ketemu lagi, ada kucing. Ya balik lagi gajahnya, udah ngantuk tuh kayaknya mukanya. Udah pengen tidur. Nah, terus yang terakhir adalah yang jam berapa misalnya. Kita ketikkan dulu, jam berapa. Harus persis ya. Tuh, 19.25. Dia menggunakan mode 24 jam. Bukan yang PM atau AM, enggak. Jadi langsung coba ya lihat ya jam berapa. Dia 19.25. Ya itu ya kira-kira ya gambarannya. Nah, nanti adik-adik buat yang berbeda dengan punya Mister. Contohnya. Jadi boleh dimodifikasi. Atau mau kayak punya Mister nggak apa-apa, komen-komennya disesuaikan aja. Mister aku maunya nanti juga lompat 3 kali. Ya bapak nggak apa, silakan. Tapi yang jelas minimal itu untuk kondisi komennya atau fiturnya yang akan diusung dalam bot itu ada 2. Jadi kayak yang ada di sini tadi, share lagi. Nah ini ada 2 ya. Ada 2. Pilih setidaknya 2 fungsi untuk bot Anda. Kemudian diprogram, silahkan. Avatarnya boleh kalau mau pakai yang selain kucing nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang kucing pun nggak apa-apa. Backgroundnya boleh nggak pakai yang room 1, boleh yang pakai Antartika, boleh, nggak ada masalah. Yang penting nanti botnya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita coba cek nih. Beatrix, Fatih, Javier, Armada, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada. Oke, Beatrix, silahkan. Ya untuk Fatih, Javier, dan Armada bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba sekarang kerjakan untuk yang M5 L5 chatbotnya. Nah, Mister akan bantu untuk share screen yang bagian tulisan bantuan tadi ya. Mister screen share-nya kita ganti lagi. Tadi di mana ya? Di Paint kan ya? Oh iya, Paint-nya ketutup lagi. Nah, ini dia. Oh, bukan di Paint. Tapi kita taruh di window tadi. Oke. Oke. Di foto. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman tadi mau buat bantuannya modelnya kayak gini ya. Ini bukan komen, tapi ini sprite. Sprite-nya isinya bentuknya kayak gini. Ada tulisan bantuan, lompat, mainkan gitar, panggil teman, dan jam berapa. Ini contohnya. Tapi kalau misalnya nanti adik-adik pengennya, Mister nggak mau kayak gitu. Maunya bantuan, lari, terus apalagi menyanyi. Selain pokoknya nggak sama dengan yang ini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi boleh bebas, tapi nanti keterangannya di sebelah kanan dikasih tahu ya, dia untuk apa. Kayak tadi lari, kucing itu nanti akan apa?
kucing itu akan lari dari kiri ke kanan. Ketika dia ada di sampai ujung, nanti akan mantul lagi. Misalnya nih kondisi detailnya, tapi nggak perlu detail kayak gitu, tapi yang jelas ada keterangan yang akan menjelaskan masing-masing komennya. Oke? Nah, sekarang coba dikerjakan kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, Beatrix. Gimana? Apakah udah bisa share screen atau mikrofonnya udah bisa aktif setelah rejoin? Masih belum? Oke deh. Ya sudah, nggak apa-apa, Beatrix. Untuk yang masih ada kendala di bagian share screen-nya nggak apa-apa, di ini aja, dilanjutkan aja. Nanti coba Beatrix kalau udah separuh jalan, coba disubmit langsung. Jadi Mister bisa akan coba intip di bagian kerjaannya Beatrix. Jadi Mister tahu. Oke, Javier, silakan. Armada Fatih. Yes, good. Jadi supaya nanti tahapannya Mister tahu nih Beatrix udah sampai mana. Kemudian ada kendala apa kira-kira, nggak apa, nanti disampaikan by chat aja. Jadi nanti Mister bisa langsung ngecek juga di submitted programnya. Nah, oke. Sekarang coba direncanakan. Mister kasih waktu berapa menit nih? 30 menit cukup? Atau kelamaan? Udah 15 menit aja kali ya? 15 menit atau 20 menit atau 30 menit? Ya 30 menit aja deh. 30 menit Mister akan coba kasih waktu merencanakan apa saja nanti yang akan mau disampaikan fiturnya. Nah, sembari untuk memikirkan itu, coba buat dulu yang bagian awalnya. Berarti kan kalau di proyek chatbot tadi, kembali ke proyek chatbot yang ini tadi, yang dicontohkan di task panel. Iya, Mister ganti lagi share screen-nya. Jadi kita perlu buat dulu yang di awal-awalnya nih. Yang awal-awalnya seperti ini. Mister refresh dulu biar nggak ada, masih kosong. Nah, ini masih kosong ya. Jadi nanti buat aja yang awal-awalnya dulu. Sembari memikirkan perencanaannya. Nah, ini ya kayak seperti ini nih. Hai. Nah, yang udah ada ini langsung kita buat dulu. Nah, nanti yang belum ada baru kita tambahin. Nah, silakan dibuat. Sembari Mister juga akan coba mulai dari from scratch lagi. Jadi kita buat bareng-bareng. Nah, jadi ini pertama dia butuh sprite dulu. Kita ambil sprite-nya. Kalau mau ambil sprite yang sama kucing juga boleh, nggak apa-apa. Atau beda, nggak apa-apa. Ruangannya beda juga boleh. Kalau Mister nyontohnya sesuai dengan yang ada di task panel supaya nanti kebayang. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita ambil dulu say yang tadi juga diucapkan di sini nih di awal-awal. Dia perkenalan, hai saya buat kucing. Kalimatnya boleh berbeda, nggak langsung sama harus lapa persis tuh nggak apa-apa ya. Pokoknya perkenalan dulu. Saya kucing. Tadi ngomongnya apa sih? Saya buat kucing yang keren. Saya buat kucing yang keren. Buat kucing yang keren. Nah, dah. Setelah itu ketika dia di bendera klik, bendera hijau di klik berarti butuh yang kejadian ya atau event. Nah, ini kemudian dia nanya siapa namamu. Nah, ini pakai sensing. Nah, tadi Mister bilang. Jadi pakai sensing. Kita akan coba kerjakan dulu yang pertama dulu ya, yang udah ada di sini nih. Nanti untuk tambahan komennya, nah Mister akan coba lihat nanti perencananya seperti apa, ada di semuanya. Siapa namamu? Dia akan dijawab. Ini misalnya Lukman. Kemudian dia akan menyapa kita dengan variabel yang udah dimasukkan tadi. Nah, berarti kita ambil lagi halo dan digabungkan antara nama variabel dengan kalimat sapaannya tadi. Kita gunakan yang join atau gabungkan ya kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia. Ini kita sapa di awal, hai, koma, spasi, dan jawabannya. Nah, sekarang kita coba cek dulu
dari komen ini apakah sudah sesuai. Perkenalannya dulu si kucingnya, kemudian Mister kasih nama Lukman namanya. Dia tanya nama Mister, "Hai Lukman." Nah, udah ya. Udah oke. Nah, jadi lanjutin untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Konsepnya masih sama. Kalau mau disimpan pun dalam variabel yang lain juga boleh selama itu dibutuhkan. Kalau enggak usah disimpan, nggak apa-apa. Jadi komennya lebih ringkas lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Penggunaan komen-komennya udah pada clear. Untuk chat warna ungunya, oke. Kalau di awal-awal itu kan masih kosong. Chat warna ungunya yang ini ya. Yang say hello-nya nggak ada. Coba Mister lihat, Fatih. Bisa ini, bisa screencast. Jangan-jangan klik ke back itu masih di posisi backdrop ya. Coba Mister cek. Nah iya tuh, masih ada di posisi backdrop. Jadi Fatih tambah dulu sprite-nya. Yang ada Fatih itu masih posisinya backdrop. Kalau Mister, nah ini ya. Kalau Fatih tadi, ini kalau Mister refresh kan balik kosong nih. Tadi posisinya masih kayak gini nih kalau defaultnya. Tuh, posisinya ada di backdrop warna ungunya, warna hijaunya ini. Siapa berarti? Nah, ya dapat ya. Makanya nggak muncul nih. Ini adalah punyanya backdrop semua. Jadi perlu tambah dulu sprite-nya supaya nanti akan muncul semuanya. Oke, Javier. Welcome back. Nah, muncul semuanya ya looks-nya kalau udah ada sprite-nya. Ini kalau dihilangin lagi, nanti dia akan langsung menuju ke backdrop. Hati-hati. Oke, Javier, silahkan dilanjutin. Untuk codingannya, tadi Mister menyampaikan bahwa sembari kita melakukan perencanaan, susun dulu code untuk sesuaikan dengan yang di sini, task panelnya. Mulai dari menyapa, kemudian ada pertanyaan yang menyimpan variabel nama, kemudian nanti dia menyapa pakai variabel nama yang kita masukkan, terus dia ngomong tak umurnya, nanya umur kita, dan seterusnya. Sembari memikirkan perencanaannya ke depan, nanti kita akan membuat fitur apa ya. Tuh. Oke Javier, kebayang ya tugasnya? Jadi proyek chatbot ini akan dilakukan selama 2 pertemuan, yang hari ini dan pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan Javier? Oke, Mister. Oke, nice. Enggak. Kalau ada yang bingung, nanti silahkan langsung interupsi ke Mister. Mister kasih waktu tadi sampai jam 8 ya. Jam 8 nanti perencanaannya, re-ide-nya udah pada clear, minimal 2. Nanti Mister akan tanya, Beatrix mau buat fitur apa nih? Apakah lompat sama panggil temen, atau mau yang lain lari sambil dance gitu kan? Boleh, nggak apa-apa. Yang lainnya juga nanti ya, Fatih, Javier, Armada. Yang lainnya pada belum gabung ya. Cuman ada Beatrix, Fatih, Javier, dan Armada. Tadi Adis izin karena ada kepentingan keluarga. Oh iya, hari ini ya liburan ya. Oke, nanti ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jam 8 Mister akan coba tanyakan rencananya seperti apa. Kemudian jelaskan secara singkat. Kalau udah oke, silahkan dilanjutkan untuk implementasi code-nya pada saat sudah menyampaikan idenya ke Mister. Jadi nanti Mister akan coba catat supaya gampang nih nanti pemeriksaannya. Oke. Kebayang semua ya cara membuatnya untuk yang sesuai dengan task panelnya. Ada yang merasa kesulitan? Atau mau kita buat bersama-sama? Aman dong, aman semuanya ya. Oke, coba Mister lihat dulu. Fatih udah sampai mana nih? Oh, lagi memilih ini nih kayaknya, milih sprite untuk yang jadi botnya. Botnya bisa bebas ya, meskipun ini judulnya bot kucing. Kalau di contohnya boleh yang lain-lainnya.
Misalnya botnya berupa avatar lain, misalnya apa ya, betul-betul robot avatarnya, atau mau pakai bentuk dogi kayak Alexa gitu kan, itu kan robot ini ya, robot AI boleh. Oke Beatrix, selamat datang kembali. Yuk silakan coba dikerjakan. Mister mau cek nanti punya Javier sama Armada, nanti coba di submit ya kalau sudah, supaya Mister bisa cek. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan langsung. Nah sembari memikirkan perencanaannya, Mister akan coba lanjutkan yang tadi ya. Tadi kan kita sudah sampai ke bagian ini tadi Mister ulang lagi ya. Oke. Jadi awalnya pakai sprite kucing kalau Mister, kemudian backdropnya masih pakai yang sederhana saja, yang room 1 ini. Oke, udah diambil semuanya. Kemudian kita sesuaikan. Tadi si kucing langsung mengatakan kalimat sapaan. Halo, saya bot kucing keren. Kalimatnya boleh bebas ya, yang penting alurnya mirip. Kemudian dia menanyakan nama kita. Siapa namamu? Siapa namamu? Oke. Setelah itu dia akan menyapa dengan nama yang sudah kita masukkan. Nah, menyapanya ini berarti kita gunakan variabel answer ya. Kita gabungkan dengan kalimat sapaan. Jadi kita bisa pakai yang join. Hai. Koma. Kemudian kita ambil variabel answernya. Tas panelnya ada di sebelah kanan ini Javier. Ada yang garis ungu nih ya, garis ungu. Diklik aja. Set. Oh bukan, yang mana nih? Tas panel yang mana nih maksudnya Javier? Yang muncul di atas. Oh, yang ini maksudnya. Yang mana? Oh ya, yang kayak gini ya, yang sudah Mister Screencast lagi deh. Pakai entire screen aja deh biar enak pindah-pindahnya. Oke. Yang ini kan, yang bentuknya kayak gini. Ini pakai sprite. Jadi kita buat sendiri. Nah, kalau mau buat kayak gini pilih yang gambar paint. Kalau di scratch-nya mana tadi? Oh, ini dia. Jadi kita masuk ke sprite, di hover aja, jangan diklik. Kemudian arahin ke yang gambar pen ini. Gambar brush. Nah, kemudian kita kasih kotak deh. Kalau kotaknya itu bisa pakai yang ini, kotaknya. Nah, warnanya kita bisa modify dengan pakai yang fill. Kan ada gradiennya tuh. Jadi nggak solid kayak gini, ada gradiennya. Solid itu maksudnya ngeblok warnanya ungu aja, merah aja, itu namanya solid sebutannya. Tapi kalau yang kayak ada gradasi kayak dari kuning ke agak kuning kemudian ke putih gitu, atau coklat putih, itu namanya gradien. Nah ini kita klik kemudian pilih yang ini, kan ada gambar gradiennya ini. Nah warnanya bebas, mau pakai yang manapun boleh, sesuai selera. Misalnya ini sama awalnya orange, satunya lagi nanti dikasih warna hitam. Mister suka warna Repsol Honda. Nah ini misalnya kayak gini boleh. Ntar nanti diklik, udah kan muncul seperti ini, arahkan ke sini. Nah udah jadi. Nanti kalau dia biar nggak kontras dengan warna, kalau kita pakai warna hitam teksnya, nanti kan dia di bagian sininya atau warna orange-nya dia akan ini ya, akan kalau warna hitam itu defaultnya biasanya hitam kayak gini kan. Nanti kalau dia ke sini panjang sampai sini, panjang sampai sini nanti nggak kelihatan. Jadi kita ganti aja warnanya sama.
Caranya ganti gimana? Klik yang ini, yang teksnya. Sorry, bukan teksnya ya. Ini bisa nggak kalau pakai teksnya? Kita ganti warna putih. Nah, kalau teksnya dia nggak langsung ganti, dia harus diklik dulu. Jadi kita pakai yang ini kalau mau langsung ganti. Diklik, kemudian pilih yang warnanya putih. Nah, jadinya kelihatan kan. Oke deh. Nah, boleh kayak gini juga boleh. Jadi nanti ini sprite yang muncul di sini. Ntar digeser-geser kemana? Dipasin aja di tengah. Oke, seperti ini ya. Javier maksudnya. Ya, oke. Sama-sama Javier. Untuk yang lainnya boleh nanti misalnya punya ide, Mister, aku nggak mau bentuknya kayak gini. Bentuknya maunya yang bulat. Boleh pakai yang bulat kayak gini. Boleh isiannya nanti apa, jam atau oval ya, oval kayak gini. Boleh, nggak apa, bebas. Karena kan tadi fiturnya minimal 2 ya. Jadi masih cukup lah kalau yang bulat. Tapi kalau fiturnya banyak, ya oke pakai kotak. Oke, ada Fatih mau bertanya apa nih? Download gambar di MacBook. Waduh, Mister nggak bisa demo ini. Nggak pernah pakai MacBook. Bisa klik kanan muncul save as nggak kalau di MacBook? Biasanya nih ya, Mister kalau waduh, apa tuh? Biasanya Mister mau sukanya Naruto. Misalnya kayak gini. Nah, bisa ya. Nah, bisa, kalau bisa klik kanan pilih yang save image as. Harusnya sama ya menunya ya. Harusnya, karena ini kan kita ngomongin browser nih, bukan ngomongin sistem. Save image as, kemudian kasih nama Naruto. Udah, disitu save JPEG. Bisa kayak gini nggak? Bisa di save kayak gitu nggak? Save image as, jangan yang save link as ya. Kalau save link as itu nanti biasanya ntar dibawa ke HTML atau web page dan sebagainya. Nah, nanti ini Naruto-nya tinggal kita upload ke, nah ini Naruto-nya ke Scratch-nya. Cari downloadannya. Kalau cari downloadannya ke sini aja Fatih. Ke Fatih pakai Chrome kan ya? Kalau pakai Chrome itu kalau nggak salah ada titik 3 di sebelah kanan apa kiri gitu ya. Pokoknya bentuk titik 3-nya bisa mendatar, bisa berdiri. Klik aja, pilih tulisan download atau menu download. Kalau di Windows dia menunya pakai start point-nya itu Ctrl J. Nah, kalau Mister nggak tahu kontrol di Mac itu pakai apa ya? Pakai command apa ini? Saya belum pernah pakai soalnya. Nah, nanti dia akan muncul nih. Pilih aja, klik foldernya, gambar foldernya. Harusnya ada nih, ada gambar foldernya. Nanti kan langsung diarahin. Tuh, langsung ke sini kan, Mister? Jadi tahu, oh ini tempatnya. Gitu. Kalau di browser, cara nyarinya nggak usah nyari manual, pilih titik 3, biasanya titik 3 sih settingan itu, atau gambar gear, kemudian pilih yang tulisan download. Kalau di Windows, Mister bisa langsung pakai Ctrl J. Tuh, udah muncul. Tinggal diginiin. Nah, udah muncul juga kan? Tuh, foldernya. Gimana Fatih? Udah bisa menemukan filenya? Ini Mister Pause dulu. Ya, biar nggak nge-lag nanti. Coba, udah aman kah? Sudah, ya, oke, good. Iya, ini iya apa nih? Iya yang sudah ketemu gambarnya, Fatih? Aman ya? Oke, Naura Nazira. Wah, udah ganti nih namanya. Udah sesuai ya, Nazira ya. Alhamdulillah kemarin udah bisa ternyata. Oke, selamat malam Nazira. Selamat bergabung. Oke, Nazira, kita sedang membuat proyek chatbot nih Nazira ceritanya. Nazira buka di apa ya? Lesson 5. Jadi lesson 5-nya di sini. Sorry, ini contohnya. Lesson 5-nya ada di Mister belum buka. Oke, kita buka dulu. Masuk ke course-nya. Algorithmics, masuk ke course algoritmiknya. Kemudian sebentar, Mister masuk dulu.
Oke, nanti akan muncul bentuknya kayak gini. Kursus. Kita pakai bahasa Indonesia semua ya sekarang ya, Nadira dan teman-teman yang lain. Kemudian variabel, pilih yang nomor 13, pelajaran kelima. Nah, ini nanti isinya kosong Mas ya. Sama kayak Mister ini. Jadi kalau kosong, nanti dia Nadira akan langsung masuk ke dalam backdrop. Jadi nanti jangan bingung kenapa kok ini punya aku nggak muncul motionnya nih Mister. Karena dia masuk ke backdrop. Nadira harus tambah dulu sprite-nya. Itu ya. Jadi hari ini kita masih masuk ke dalam perencanaan Nadira. Perencanaan untuk membuat chatbotnya. Chatbotnya kayak apa Mister? Nah ini contohnya Nadira. Jadi nanti pada saat bendera hijau diklik, nanti si robot si kucingnya akan memperkenalkan diri. Nama saya kucing keren dan sebagainya. Boleh kalimatnya beda-beda nggak apa-apa. Nadira mau pakai avatar yang selain kucing juga nggak apa-apa. Nah nanti kita ketika di sini, misalnya ketika nama Mister ya, Lukman. Nah nanti dia akan menyapa Mister. Kemudian dia selanjutnya akan memberikan informasi umurnya si kucing. Kemudian dia nanya umurnya Mister lagi. Mister misalnya umurnya 30. Kan lebih tua ya. Nah berarti nanti dia akan menyebutkan kamu lebih tua dari aku. Kemudian dia nanti kasih selisihnya. Nah nanti muncul fitur ini Nadira. Ada bantuan, ada lompat, mainkan gitar dan sebagainya. Nanti kalau diketikkan lompat misalnya, dia akan lompat kucingnya. Bukan karena Mister pencet ya ini ya, tapi Mister memberikan komen lompat gitu, sama kayak itu. Mainkan gitar. Mister enter, dia akan mainin gitarnya sendiri. Bukan Mister yang mencet ini, tapi Mister kasih komen sesuai dengan ini. Terus yang panggil teman terakhir. Panggil teman. Dia akan manggil gajah misalnya. Nanti gajahnya datang dari kanan terus naik menyapa kucing, terus kucingnya juga menyapa lagi. Kemudian dia udah pergi, dadah katanya. Udah. Terus itu gajahnya pergi, kucingnya balik ke posisi awalnya. Kemudian yang terakhir adalah nanyain kucingnya jam berapa. Jam berapa. Nah, nanti kucingnya akan kasih info. Sekarang pukul 19.51. Tuh, udah bener kan? 19.51 nih. Kalau dipakai kita format 24 jam. Dia akan selalu ngikutin jam yang ada di laptop adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya. Oke, gitu ya Nadira ya. Kebayang Nadira? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman Nadira? Nadira udah bisa masuk ke course-nya belum? Ya, Mister. Udah, oke, good, nice. Nah, coba dikerjakan. Waktunya, waduh, kurang 8 menit lagi ya, sampai jam 8 ya. Kita ngomongin perencanaan dulu. Nanti Mister mau tanya kira-kira fitur apa nih yang mau dipakai. Minimal 2 ya Nadira ya. Minimal 2. Mau fitur lompat sama fitur panggil gajah boleh. Mau fitur lompat sama mau fitur yang lain lari juga boleh. Oke Javier, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, pencet. Oh, belum. Ya, Mister. Ada yang mau ditanyakan. Apa tuh pertanyaannya? Cara contohin yang di chatbotnya ini gimana? Yang di Cara bawahnya. yang di bawahnya yang mana nih maksudnya? Coba screencast Javiernya biar Mister paham maksud Javier. Mister Ya, Mister. akan screencast ke contoh chatbotnya juga. Nah ini kalau di contoh chatbotnya kan kayak gini. Yang dimaksud Yang di sini Mister muncul kayak mana? di sini. Kayak muncul Backdropnya maksudnya. bukan backdrop, Mister. Yang mana sih? Kan di sini kan kita ada nanya apa-apa terus nanti tulisannya di atas ada sprite-nya muncul terus kita ketik cara ketiknya gimana? Oh, ini maksudnya. Sebentar. Yang ini bukan. Eh, ini udah sampai mana? Oh, sampai ini. Yang kayak gini. Bentar.
yang seperti kotak ini. Mana nih kotaknya? Nah ini, betul? Iya, Mister. Oh, itu pakai sprite. Jadi kita masuknya ke sini. Mister share lagi ya. Oh, kosong lagi. Hover ke sini, kemudian pilih paint. Kita buat sendiri tuh. Ngetiknya pakai yang Mister, T. Mister. Kenapa tuh? Aku udah tahu cara sprite-nya, tapi cara muncul teksnya gimana? Muncul Terus biar teksnya. bisa ngelakuin. Oh, itu pakai hide and show biasa sama kayak yang punya Javier ini. Sorry. Iya punya Javier ini kan udah pakai hide and show nih ceritanya. Tinggal nanti Yang mana? dimasukin aja hide and show-nya. Jadi dia nanti bukan karena kotak ini Javier dia melakukan perintah, tapi nanti sesuai dengan pertanyaan ini. Nah, pertanyaan itu nanti berarti kita gunakan apa? Conditional if. Contoh ya, Mister akan contohkan. Misalnya kita udah memprogram yang melompat. Ya, yang melompat ya, lompat. Jadi ini Mister akan coba contohkan. Dah, seraja pakai AB aja ya. Kita lompatnya pakai AB aja, kita kecilin aja biar. Ini misalnya kayak gini. Jadi nanti kita gunakan conditional if. Jadi ketika bendera hijau diklik, jangan lupa kalau kita itu kondisinya terus tanya-tanya, nggak berhenti sampai kita stop, berarti kita gunakan forever ya. Ini forever nih animasinya. Nah, terus dia sebelum masuk ke forevernya, pas waktu masuk ke forevernya, jangan lupa nanyain. Jadi yang tadi Javier drag tadi, komen yang Javier pakai itu udah bener tuh. Pakai as. Jadi misalnya nih, kamu ingin aku melakukan apa? Gitu misalnya ya. Kemudian misalnya ini dia kita program si ininya nih, si IB-nya ini udah kita program bisa lompat. Ya, bisa lompat. Jadi nanti kita gunakan conditional if. Conditional if itu yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Algoritmanya gini. Saat kita ketik tulisan lompat, maka itu ini ya, jika, maka, then Abby akan lompat sebanyak 3 kali. Jadi gunanya if itu seperti itu. Algoritmanya kayak gitu. Implementasi code-nya berarti kita perlu operator nih untuk menyamakan kondisi yang tadi kita sampaikan. Supaya itu bisa digunakan berkali-kali pilihannya, kita bisa pakai variabelnya. Misalnya ini variabelnya kita kasih nama pilihan. Pilihan yang tadi kita ini ya maksudnya ya, yang kita ketikkan tadi dari answer tadi. Jadi nanti bisa berbagai macam. Nggak pakai answer lagi, kita cukup pakai pilihan. Answernya sekali, pilihannya langsung nanti yang akan banyak. Jadi kita setting dulu di sini, set sebelum masuk ke if-nya apa dulu, pilihannya itu adalah masukan dari answernya. Nah gini, kemudian tadi kan udah kita ngomong lompat nih, contohnya ya yang lompat udah Mister Program, berarti kita perlu yang namanya pengecekan apakah pilihan ini sama dengan lompat gitu. Tulisan lompat gitu ya. Kalimatnya lompat katanya lompat. Kita ambil yang variabelnya pilihan. Kalau iya, maka ya yang tadi ya algoritmanya ya, maka dia harus melakukan lompat. Lompatnya di mana? Kontrol ya, kita buat dari kontrol 10 kali. Untuk yang Y ke atas dulu, change Y, kita duplicate, kita taruh satunya turunin minus 10. Kemudian kita tadi misalnya tadi Mister ngomongnya IB lompat 3 kali kan, berarti kita buat repeat lagi yang membungkus seluruh lompatan. Ini lompatan aja sekali ya, 3 kali lompat sudah. Nanti ketika ini di running, dia akan nanya kamu ini kamu ingin aku melakukan apa gitu ya. Kok ini sih? Kamu ingin apa ini? Oke, sorry. Kamu ingin aku melakukan apa? Gitu kan? Oke. Kita ulang lagi. Nah, misalnya ini diketik lompat. Set. Nah, dia lompat. Dia nanya lagi, ya kan? Sampai kita stop. Stopnya di sini.
Nah, udah. Jadi ingat konsepnya kita loopingnya forever. Karena kalau di contohnya pun lihat di sini dia berhentinya ketika kita stop di sini ya. Kalau nggak di stop dia akan terus nanya. Gimana? Seperti itu yang ditanyakan Javier? Kebayang? Oke, nice. Iya, Miss. Udah mulai nyusun lagi nih. Oke. Padahal tadi targetnya masih perencanaan ya. Oke, nice. Yang sudah bisa mendapatkan insight atau perencanaannya udah mateng, udah siap nih untuk mau dieksekusi, gak apa-apa, lanjutkan. Masih ada waktu 1 menit sampai nanti jam 8. Yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Mau perencanaannya, mau apapun boleh. Nah, ini kan dilihat nih kalau kita balik lagi ke bagian contoh botnya. Ini kalau kita ikutin sampai akhir, dia itu nggak akan berhenti karena bentuknya forever. Kalau kita lihat di ininya ya, tombolnya ya, tombol bendera hijau sama bendera merahnya, dia bendera merah. Lingkaran merahnya dia nggak jadi mati tuh. Dia nanya terus. Kalau kita biarin ya udah terus ya looping, nggak berhenti. Nah, cuma nih kalau yang dicontoh ini lompatnya masih belum diprogram, makanya dia nggak ngelakuin apa-apa. Main gitarnya juga belum diprogram. Nah, itulah tugas dari adik-adik semuanya buat nyiptain gerakannya kira-kira gimana atau animasinya kira-kira gimana. Kalau dia disuruh lompat, berarti animasinya seperti apa. Kalau dia disuruh main gitar, animasinya kayak apa. Nah, bisa lihat dari contoh tadi yang tadi Mister tunjukin. Ini apa nih? Kok kesini? Oke. Nah, ini kalau dia lompat boleh kayak gini, kayak yang di AB itu juga boleh. Yang di AB ya, mana AB-nya tadi? Ini kan lompat tadi kan AB. Kamu ingin aku melakukan apa? Lompat. Ini boleh. Kayak gitu ya lompatnya, bukan karena kita pencet spasi 3 kali atau tombol apapun 3 kali. Oke. Semoga bisa membantu. Kita gunakan forever untuk pengecekannya. Baik itu yang bantuan, baik itu yang lompat, yang fitur yang lainnya, kita gunakan forever dan conditional if. Oke, udah jam 8 nih. Nah, sekarang Mister akan coba. Ada yang mau ditanyakan dulu. Siapa nih? Yuji Itadori. Oh, ibu juga nih Pati ya. Wah, botnya ini. Patrick jangan kalah dong botnya. Ya Pati udah pakai Yuji Itadori nih. Mantap. Bebas ya, botnya mau apapun boleh. Terus juga fiturnya juga boleh mau apapun. Nggak harus kayak yang tadi lompat. Boleh lari boleh. Boleh apalagi dance menari boleh. Menyanyi boleh. Kan bisa pakai sound kan? Jadi teman-teman adik-adik bisa rekam suaranya sambil lagi nyanyi gitu misalnya atau mau bersenandung. Nanti dimasukin ke dalam ininya chatbotnya. Karakternya boleh macam-macam. Boleh pakai Naruto, boleh pakai yang lain-lain. Boleh pakai Clan dan sebagainya. Oke, ini Javier udah mulai coding sampai ke bagian pilihannya ya, udah sampai pilihan. Nah, untuk pilihannya nanti, misalnya kayak gini tadi ya. Tadi kan Mister udah memprogram lompat, ya kan? Nanti jangan lupa setiap pilihan itu masukkan ke dalam suatu prosedur. Prosedurnya itu adalah blok ya. Jadi kayak gini nih. Yes, plan dulu, benar. Jadi plan dulu, nanti Mister akan coba mulai dari atas ya untuk menanyakan plannya ya. Tapi sebelum masuk ke plannya, nanti Mister coba mau ini menyampaikan yang bagian ketiga ini ya. Kan tadi Mister menyampaikan ada 2 fungsi kan. Jadi cara buatnya,
biar enak, buat dulu di sini semuanya kayak Mister ini kan ada pilihannya tadi lompat misalnya kan. Berarti nanti buat bloknya adalah lompat. Buat blok lompat. Kemudian pilih oke, tinggal tarik aja yang di bawahnya ini. Ini kan conditional if mewakili kalau dia ketik lompat kan gitu. Tarik aja. Pindahin ke definisi ini. Ke pendefinisian bloknya. Nah, setelah itu pasang deh lompatnya ke sini. Udah jadi. Jadi nanti kayak gini aja. Cara buatnya untuk prosedurnya atau fungsinya. Jadi awalnya tadi kan dia gini ya. Nah, awalnya kan kayak gini. Nah, karena udah pilihannya udah jelas nih, udah jalan nih, Mister, udah oke, ya sudah. Siapkan prosedurnya, tarik aja di bagian bawah if-nya, di dalam if-nya, taruh di bagian prosedur yang diinginkan, kemudian ambil prosedur yang ada di bagian kiri atau fungsinya di my block-nya, pasangkan di sini. Udah, nanti sama aja sih. Kalau di running, kemudian Mister ketik lompat, dia kan juga lompat juga. Tuh. Nah, gitu ya. Jadi bisa kayak gini caranya. Nanti yang prosedur kedua berarti ada if lagi, misalnya if-nya di sini gitu kan, di bawahnya ini pilihannya apa. Kalau tadi ada pilihan lompat, ada pilihan panggil teman dan sebagainya. Gitu ya caranya ya untuk yang bagian implementasi code kalau udah sampai masuk ke situ. Ya, sekarang Mister mulai dari atas ya. Untuk yang Beatrix dulu. Nah, ini yang di atas nih kebetulan Beatrix nih. Rencananya mau pakai fitur apa nih Beatrix? Selain bank bantuan. Bantuan wajib ada ya, karena nanti akan memunculkan fitur-fiturnya itu tadi. Jadi rencananya Beatrix mau pakai fitur apa saja? Minimal 2. Boleh lebih? Tes. Nah, masuk Beatrix. Wah, mantap. Suaranya udah masuk. Yeay. Gimana? Aku mau pakai fitur lompat sama jam berapa gitu. Oke, nampilin jam ya. Beatrix lompat sama jam. Nah, sekarang lompatnya nanti bentuknya mau kayak mana? Algoritma yang mau disusun. Algonya kayak apa? Dia lompat saja. Cuma naik atau mau pakai maju lompatnya atau seperti apa? Coba dijelasin. Oke, selamat malam Nicholas. Selamat bergabung. Naik aja, Mister. Naik aja. Berapa kali lompatnya nanti? 2 kali. 2 kali? 3 kali? 2 kali, Mister. Oh, 2 kali. Oke. Well, kalau yang tadi, yang terakhir, yang kedua apa tadi? Jam. Mau nanya jam. Oke. Iya, Mister. Coba ya. Menampilkan jam yang sekarang ya. Mau pakai kalimat atau mau pakai sprite? Pertanyaan Mister. Jamnya nanti ditampilkan pakai kalimat kayak tadi Mister. Sekarang jam sekian, itu pakai komen say saja. Atau pakai sprite? Pakai komen say, Mister. Pakai komen say. Kalau Mister mau kasih tantangan ke Beatrix pakai sprite, mau nggak? Gimana? Mau dicoba nggak? Jadi pakai sprite, ketika diketik jam berapa, nanti munculin aja kayak tadi sprite-nya. Kayak membuat sprite sendiri. Terus nanti jamnya itu menunjukkan jam yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Beatrix. Atau mau tetap pakai komen? Pakai komen aja deh, Mister. Oke deh, siap. Menampilkan dengan komen. Oke. Thank you Beatrix. Selanjutnya. Sama-sama, Mister. Iya. Oke, Nicholas. Nicholas kenapa kok baru bergabung Nicholas? Ada keperluan tadi? Para Mister masuk nggak ya? Oh. Oke, siap. Oke, sebelum untuk masuk ke bagian selanjutnya, Mister mau jelasin dulu ke Nicholas.
Jadi Nicholas, hari ini kita mau buat chatbot. Chatbot ini dikerjakan 2 pertemuan. Jadi pertemuan sekarang sama pertemuan berikutnya. Nah, chatbotnya itu bebas. Contoh chatbotnya kayak gini kira-kira. Jadi nanti ada karakternya apapun boleh. Mau pakai kucing, mau pakai, ada yang tadi pakai karakter anime boleh. Mau pakai karakter Doraemon juga boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti intinya di sini nanti kita akan ngebuat fitur yang nanti kita mau membuat si kucing atau si karakter ini bergerak sesuai dengan komen yang kita input di sini. Nah, ini pertamanya adalah perkenalan. Perkenalan biasa, umur, nama, ditanya. Ini wajib ya untuk bagian awalnya ya. Bagian awal seperti ini. Kemudian dia akan menyeleksi apakah dia lebih tua atau lebih muda. Kalau lebih muda berapa tahun, kalau lebih tua lebih tua berapa tahun. Nah, nanti kurang lebih kayak gini nih. Nanti akan muncul menunya seperti tadi. Kemudian kita ketikkan lompat misalnya. Nah, nanti dia akan melompat. Ini bukan karena kita klik atau tekan tombol ya, tapi kita ngomong ke bagian komennya. Main gitar. Main gitar kok mainkan gitar ya? Main gitar. Panggil teman. Nah, dia panggil teman dan seterusnya. Jadi kurang lebih kayak gini nih gambarannya ya Nicholas ya. Kebayang ya Nicholas ya. Jadi nanti buat seperti ini, minimal ketentuannya adalah, kita kembali ke ketentuan sini. Minimal ketentuannya ada 2 fiturnya. Jadi fungsinya akan ada 2. Boleh terserah mau main gitar, mau tadi panggil teman atau mau lompat dan sebagainya, boleh. Kemudian yang bagian awal-awalnya ini kayak perkenalan di awal, seperti dia memperkenalkan bot kucing, kemudian nanya nama, itu wajib ditambahkan ya di awal ya. Semuanya wajib seperti ini, sesuai dengan minimal yang ada di tas panelnya. Yes, Mister udah masuk ke sini. Nah, oke, benar. Kemudian nanti akan menghitung selisihnya, selisih umur, menyampaikan apakah lebih tua atau lebih muda, baru nanti ke fitur. Nah, fiturnya minimal 2. Nah, fiturnya yang terakhir harus dibungkus ke dalam prosedur. Contohnya kayak gini. Jadi ada fitur melompat, dibungkus ke dalam prosedur lompat. Kemudian panggil ketika dia pilihannya adalah lompat atau komennya lompat, maka dia akan melakukan prosedur lompat ini. Nah, gini ya. Jadi bayangannya kayak gini ya. Nah, sekarang belum sampai ke implementasi code. Ini Mister mencontohkan apa yang disuruh di sini dulu ya. Sekarang masih ke perencanaan. Jadi nanti Nicholas mau rencananya mau buat berapa fitur nih? 4 fitur, 3 fitur, 5 fitur gitu kan. Nanti disampaikan, Mister akan catat, nanti akan sebagai bahan untuk koreksi pada saat Mister melihat di submitted programnya. Ini minimal, tapi kalau nanti ternyata di minggu depan kok pingin nambah lagi, boleh, nggak apa-apa. At least Mister udah pegang ada beberapa poin yang sudah direncanakan pada malam hari ini. Kebayang Nicholas? Kebayang lah, aman pasti. Aman ya Nicholas? Yes, oke. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan dulu. Nanti Nicholas yang terakhir ya, Mister akan coba tanya rencananya nanti berapa fitur dan mau dibuat kayak apa. Selanjutnya adalah Fatih. Oke, gimana Fatih? Rencananya nanti mau buat apa nih Fatih fiturnya? Tes, halo. Yes, masuk Fatih. 1, 2, 3. Lanjut, masuk, aman. Jelas, clear. Gimana Fatih? Jadi nanti plannya sih bisa manggil teman gitu 1. Oke. Terus apa ya? Lagi. Nanti kayaknya mau ngeluarin suara gitu. Instruksinya apa kira-kira komennya nanti yang mau dipakai untuk mengeluarkan suara itu? Song apa atau ya? apa?
Mungkin sound. Oke, sound. Nah, sekarang ada lagi nggak kira-kira? Belum, masih dua ini dulu. Mungkin nanti. Oke, nice. Sekarang yang panggil teman Mister mau tanya. Algonya ini nanti gimana? Temennya nanti Apa? ini untuk panggil teman ini apakah nanti akan ada sprite baru yang muncul kemudian mendekati si botnya atau seperti apa konsepnya? Atau kayak Iya nanti Uchiyo no ada yang Jutsu kita panggil katak beracun. Gimana? nanti ada yang datang sendiri gitu. Ada sprite yang mendatangi si botnya ya. Iya. Oke. Ada sprite yang mendatangi. Oke, terus nah kalau yang soundnya nanti dari botnya sendiri yang akan mengeluarkan suara atau botnya nanti mengundang seseorang atau sesuatu sprite kemudian dia mengeluarkan suara atau seperti apa? Karena bisa Kayak nanti bakal gimana? apa ya? Nanti suaranya rekamannya dari langsung Fatih ya? Eh, Atau ini ada sound yang didapat dari Google, dari external file? nanti mau ambil dari Google sih. Oh gitu. Oke deh. Mister catat dulu ya, external file Google ya. External file. Oke deh. Oke. Nanti untuk algo lengkapnya coba nanti disusun dulu. Pas pertemuan berikutnya coba dijelaskan lagi ya Fatih ya. Oke, Mister. Oke, nice. Oke, good job Fatih. Terus akan dilanjutkan lagi. Thank you Fatih. Selanjutnya, sebentar ada yang tanya. Udah selesai. Javier mana Javier? Javier udah selesai perencanaan apa selesai seluruhnya ya Javier? Wah, ini udah Seluruhnya, kodenya nih. Mister. Oke, coba Mister mau tanya dulu dari awal. Jadi ini rencananya Javier mau buat fitur apa nih? Mister catat dulu. Javier ini mau buat fitur apa yang mau dipakai? Jadi, Mister, aku mau bikin fiturnya itu kayak kucingnya nanyain ke aku pada pertama kalinya. Kayak tanya siapa nama aku dan juga berapa umurku. Oke, terus? Setelah itu, Mister, ini kan ada yang pilihan nih, yang jawaban. Iya. Nanti kalau misalkan aku ketik bantuan, dia akan muncul ini. Kalau misalkan dia muncul panggil teman, nanti gajahnya akan datang. Oke. Tapi gajahnya kayak keganggu, Mister. Ngeganggu si kucing ceritanya gitu. Bukan, Maksudnya? gajahnya diganggu oleh si kucing, ya benar. Oh, oke. Jadi si gajah lagi tidur, Mhm. terus dibangunin sama si kucing. Oke, good. Ini berarti banyak dong ini fiturnya. Ntar tadi panggil panggil teman. Terus ada lagi tadi apa? Bantuan tadi ya udah. Terus apa lagi tuh? Mister lihat tuh. Jam Jam berapa? juga ada. Oke, jam berapa? Sampai ada 4, Mister. Oh, ini empat-empatnya dibuat sama Javier. Iya. Oke, nice. Oke, bawahnya apa lagi itu berarti ada panggil teman jam berapa? Mainkan gitar, bermain gitar juga. Enggak, Mister. Oh enggak. Apa aja tadi bantuan, panggil teman jam berapa? Terus satu lagi apa ya? Coba di running Bentar ya, Mister. programnya. Oke. Tadi dia umurnya 6, Javier umurnya 9. Kok Anda lebih kecil dari saya? Bukannya Anda lebih tua harusnya. Ya enggak? Bentar, Mister. Coba Pak misalnya salah baca nih. Oh.
Sip. Good. Oke, Mister. Oke, udah. Coba lagi. Ya sudah benar, Mister. Yes, oke. Melompat, bantuan, panggil teman sama jam berapa? Kayaknya kan ya. Oke. Oke. Oke, udah benar tuh. Looping terus ya. Kalau yang lompat tadi udah jam berapa? Atau panggil teman? Belum, Mister. Oh, gajah. Oh ya, good. Oke, nice. Coba tadi ketik lompat deh. Kok Mister masih penasaran ya? Coba ketik lompat tadi sama Javier untuk yang pilihan menunya. Ini soalnya aku punya spasi, Mister. Hah? Oh, spasi namanya. Iya. Komennya dibuat spasi. Iya. Diketik spasi. Iya. Oh, oke. Paling masukan Mister gini. Kalau untuk komen, buat yang sesuai dengan perintah aja, Javier ya. Kalau spasi bingung dong nanti. Spasi untuk melompat dipikirnya pencet tombol spasi kan gitu. Jadi saran Mister, mungkin komen untuk komentar terkait dengan botnya, coba dibuatnya yang bagian spasinya itu dibuat sesuai dengan instruksinya apa. Kalau lompat, lompat. Makanya tadi Mister kayak ini nih, penasaran aja jadinya nih. Oke. Wah, ini Mister. Jadi minggu depan ngerjain apa nih jadinya? Udah selesai. Panggil teman, udah jam berapa? Udah jam lompat ya. Oke, nice. Oke, sip. Buat sesuai dengan instruksinya. Jadi nanti komennya nggak bikin bingung user yang sedang membuat atau sedang berinteraksi dengan botnya. Kalau spasi nanti bisa berpikir dipencet tombol spasinya, ntar nggak lompat ya. Oke, good, nice. Ya mungkin nanti bisa coba tambahan fitur lain atau mau menyempurnakan yang sudah ada, misalnya lompatnya nggak cuma sekedar lompat lurus saja, misalnya bisa pakai salto, lompat muter habis itu turun, lompat muter habis itu turun, boleh kayak gitu misalnya nih ya. Sembari sampai ke minggu depan nanti disiapkan buat presentasinya Javier. Jadi nanti Javier terangkan nanti lompatannya itu algonya seperti apa. Kemudian bantuannya ini ketika diklik bantuan algonya seperti apa. Nanti diterangkan kayak gitu. Panggil temennya juga sama, semua fitur-fiturnya dijelaskan secara detail di minggu depan. Oke, nice. Untuk fitur-fiturnya lebih dari 2. Oke, good. Yang lainnya kalau mau nambah nanti sembari nunggu sampai minggu depan, silakan ditambah juga nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa siapkan untuk presentasi terkait dengan algoritmanya kayak apa. Algoritma sederhana aja, misalnya kayak lompat tadi, kalau punya Mister lompatnya lurus 3 kali lompat selesai. Nah, jadi algoritma kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau disempurnakan dengan lompat salto di atas 2 kali 3 kali baru turun Mister, saltonya menggunakan rotate
dengan clockwise sebesar berapa derajat, kemudian turun setelah selesai dengan ketentuan sudah dibuat untuk loopingnya. Nah, kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Semakin semakin apa itu namanya, semakin banyak fitur botnya maka akan semakin interaktif botnya. Nah, nanti jangan lupa di submit biar Mister tahu ininya, bentuk-bentuk programnya. Oke, good job Javier. Makasih ya. Nanti jangan lupa di submit ya Javier ya. Oke, ada yang mau tanyakan ya? Ditetapin gimana nih Javier nih? Jadi kayak gak ganti-ganti gitu Mister chatbotnya. Nggak ganti-ganti maksudnya seperti apa? Coba bisa dijelasin detailnya gimana? Mister belum kebayang. Kayak masih tetap sama aja. Oh, maksudnya ini nanti mau tetap sama seperti ini untuk di next minggu depan udah langsung tinggal menyiapkan presentasinya gitu ya? Iya Mister. Oke, nggak apa, silahkan. Tapi nanti itu tadi ya pesannya Mister di minggu depan nanti coba di present lebih detail lagi ya Javier ya. Jadi lompatannya nanti ini dia ngapain aja, kemudian kalau yang bantuan ini nanti dia ngapain aja, proses loopingnya kayak apa dan sebagainya. Oke Javier, kebayang? Oke Mister. Oke, nice, good job Javier. Oke, selanjutnya Armada. Gimana Armada? Apakah sudah dapat nanti insight-nya, fitur yang mau dipakai yang mana? Ada 2 ya minimal, boleh 3, boleh 4-4-nya boleh, atau 5 boleh. Mana Armada? Armada. Yes, gimana? Udah kita dengar Armada? Fiturnya apa Udah. aja? Fiturnya ada lompat, terus apa itu namanya? Oke. Lompat sama panggil teman. Panggil teman. Oke, untuk yang lompat algonya gimana nih Armada? Bentuknya nanti lompatannya gimana? Algonya Kira-kira kayak salto gitulah. salto. Jadi saltonya ini gimana? Lompat, dia muter di atas, terus turun gitu ya. Saltonya dimaksud kayak gitu ya. Iya. Oke. Lompat, kemudian salto, berputar. Oke, terus selanjutnya yang untuk panggil temannya? Panggil temannya gimana? Yang panggil temannya, ntar yang datangnya ke temennya Cuma 1 atau ada 2 atau nanti ada 3 gitu yang datang, saling bersautan. Satu sih bisa. Satu aja. Oke. Panggil 1 sprite ya. Akan datang 1 sprite. Rencananya sprite-nya ini muncul hilang atau akan ada animasi berjalan kayak punya Mister tuh. Dia datang dari sebelah kanan misalnya, kemudian ngobrol dulu sebentar, habis itu balik lagi. Atau seperti apa? Kayak pertama itu sprite-nya datang dulu, terus kayak hello gitu. Oh, gitu. Terus setelah itu perginya dia pakai animasi juga, pergi ke kanan terus menghilang. Ya. Oke. Ada animasi jalan dan menyapa. Oke. Nice Armada. Mister tunggu untuk implementasi code-nya ya. Seminggu ini coba disiapkan, kemudian minggu depan kalau udah siap tinggal lanjut ke presentasinya nanti. Dijelaskan lebih detail lagi ya nanti ya. Kalau ada yang mau ditambahkan nanti tambahin aja nggak apa Armada. Oke, good job Armada. Thank you Armada. Kasih Mister. Iya, sama-sama. Selanjutnya Nadira. Halo Nadira. Suara Mister terdengar di sana? Masuk? Nadira. Rencananya gimana nih Nadira? Apakah fiturnya sudah ditetapkan oleh Nadira? Karakternya bisa bebas ya Nadira, boleh pakai
Doraemon, boleh pakai dari Google, nggak apa-apa. Upload aja. Aset dari luar nggak apa-apa, bebas. Mau pakai asetnya dari Scratch juga boleh. Nadira mau rencananya ada berapa fitur dan apa fiturnya? Fitur botnya seperti apa? Nanti Mister akan coba share setelah ini beberapa komen yang nantinya bisa dijadikan referensi. Yang tadi yang Mister demokan nanti akan Mister share ke grup WA untuk dijadikan referensi project. Boleh nanti dilihat-lihat code-nya seperti apa. Oke, gimana Nadira? Apa fiturnya yang mau ditambahkan di botnya Nadira? Halo, Nadira, di sana enggak? Halo, Nadira. Terus, apakah ada? Kirain tadi suara Nadira. Itu suara Fatih. Terus terus itu ya Fatih ya. Oke. Nadira gimana? Halo? Apakah suara Mister kedengaran? Oke, kalau gitu ke Nicholas dulu deh. Sembari kita tunggu Nadira. Halo Nicholas, gimana Nicholas? Untuk projectnya, apakah sudah ada ide? Berapa fitur yang nanti akan mau dipakai? Iya, udah implementasi code aja juga Nicholas nih. Oke. Oke, Dora dia. Mantap. Oke, dimodifikasi ya. Mantap, boleh boleh. Oke, rencananya nanti ini fiturnya mau gimana nih Nicholas? Oke, kita planning dulu, planning dulu. Oh, perhitungan. Oke, calculating. Terus selain itu apa lagi? Beda nih. Oke, jokes ya. Oke. Ada jokes dan ada calculating kayak. Nanti kalau ada yang mau ditambah lagi, ditambah aja ya Nicholas ya. Oke, untuk kan calculating ini nanti dia akan memecahkan aritmatik yang sederhana, plus minus. Yang dimaksud sederhana itu adalah plus minus kali bagi, atau juga ada proses kuadratik juga selain plus minus kali bagi. Kemudian berapa variabel? Yang bagian calculatingnya. Variabel maksudnya variabel perhitungannya ya. Misalnya ada 3 variabel, berarti kalau aritmatik tambah ya. Oke, berarti ini perhitungan aritmatika ya. Mister hitung kayak Mister tulis kayak gini ya. Aritmatika. Untuk yang jokesnya berarti ya jokes saja ya. Berarti pakai komen ya. Komen say. Katakan pakai bahasa Indonesia ya kita ya. Oke. Katakan untuk membuat jokes. Oke, nice. Oke, good. Perhitungan aritmatika dalam kurung tambah kurang kali dan bagi. Oke, nice. Oke, Nicholas. Jadi nanti dilanjutkan untuk implementasi code-nya selama seminggu ini. Nanti di minggu pertemuan berikutnya kita akan
present ya. Presentnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi, kondisinya seperti apa, fitur-fiturnya, calculatingnya kayak apa, jokesnya nanti seperti apa, kemudian keluarnya nanti seperti apa, keluar untuk masing-masing fiturnya ya, hasil outputnya kayak mana. Oke, thank you Nicholas, good job. Silakan dilanjutkan lagi. Nah terakhir Nadira, gimana Nadira? Ada dua nih. Iya, Nadira, Pak. oh ya, suara Mister udah kedengaran ya. Nadira, kira-kira idenya apa nih untuk fiturnya? Ini teman-temannya udah pada nambah semua, kok nambah semua, udah pada selesai semua. Nadira, apakah udah juga selesai? Fiturnya 2 aja apa? Minimal 2, bukan 2 aja, minimal 2. Kalau Nadira punya 3-4 fitur nggak apa-apa. Fiturnya apa yuk? Mau dibuat seperti apa? Botnya nanti bisa ngapain? Benar, Pak. Maaf ya. Komputernya nge-hang. Oh, ngeheng. Pantesan dari tadi ini ya. Nge-freeze soalnya Mister lihat. Oke, nggak apa. Yang lainnya ketika sudah oke perencanaannya, silakan dilanjutkan ke implementasi code-nya ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Oke. Gimana Nadira? Udah masuk? Belum? Ya, sekali lagi nanti Mister akan coba bagikan yang chatbot ini, bentuk implementasi code-nya seperti apa. Jadi bisa jadikan referensi. Harapan Mister bisa dijadikan untuk referensi dalam memodifikasi program ya. Sehingga nanti bisa lebih tahu lagi bagaimana penempatan-penempatannya. Oh, bantuan. Nah, ini kayak gini ya, ada panggil teman, mainkan gitar dan sebagainya. Nanti akan Mister share di grup ya, supaya nanti bisa jadi pembelajaran bersama untuk implementasi code-nya. Oke. Suara Mister, wih, ini ya, feedback ya. Bentar. Oke. Kalau sekarang gimana? Udah ini masih ini nggak, masih bergema nggak? Udah aman? Halo Nadira, apakah sudah bisa ini? Oh. Nah. Oke. Kalau sekarang masih bergema? Mungkin mikrofon Mister lagi bermasalah kali ya. Sekarang Mister pakai yang langsung built-in-nya dari laptop. Halo Nadira, apakah sudah dapat fiturnya? Yes. Oke, nice. Oh, ya. Nadira gimana? Halo? Sudah dapat? Kalau sudah bisa disampaikan ke Mister untuk fiturnya, supaya Mister catat dulu. Paling tidak nanti jadi landasan Nadira untuk implementasi code-nya. Ya. Halo? Halo Nadira. Kayaknya ini ya, masih trouble ya? Oke deh. Oke, kalau masih trouble nggak apa, nanti coba ini ya. Iya, suara siapa nih tadi? Oke, Mister simpan. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum Mister tutup nih untuk perencanaan chatbot kita pada malam hari ini? Nggak ada?
Beatrix, Fatih, Javier, Armada, Nicholas, Nadira. Belum? Oke, belum ada pertanyaan lagi ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti lewat WA, boleh nanya-nanya ke Mister. Kemudian nanti kalau pakai Marsagram pun juga boleh. Yang mana yang paling adik-adik nyaman, boleh nanti hubungi Mister kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih ya udah bergabung bersama Mister. Sudah seru-seruan bareng untuk belajar VP sampai ke project chatbot kita. Ini project kita yang pertama adalah masih planning. Next week harapan Mister sudah semuanya udah oke implementasi code-nya dan siap untuk dipresentasikan. Oke, see you next week semuanya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Suara Javier nggak kedengeran. Masih mute. Hah? Suara nggak kedengeran ya? Halo, halo? Bentar, Mister. Halo, suara Mister kedengeran nggak? Bentar. Mister ini dulu ya. Mister login dulu. Halo, suara Mister udah kedengeran? Iya, Mister. Oke. Tadi lagi ada problem di mikrofonnya. Tadi sampai mana ya? Yang keputus ya? Untuk planningnya tadi udah Mister sampaikan semua ya. Jadi hari ini udah oke nih planningnya semuanya. Silakan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu implementasi code-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via WA boleh pakai Marsagram boleh, pakai apapun boleh. Yang senyamannya ada di semuanya bagaimana komunikasi terkait dengan kendalanya dan permasalahannya. Kalau next week kita akan coba finalisasi ya. Kalau masih belum selesai, kita coba finalisasi. Tapi usahakan di minggu ini udah selesai dan kita udah fokus ke presentasi di minggu depan. Oke, paham ya dari situ ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Oke, nice. Banyak semua ya. Good job. Untuk yang sudah selesai, boleh nanti misalnya mau menambahkan atau memperbaiki komen-komennya yang lain juga boleh. Nggak apa-apa. Dan jadi lebih sempurna lagi pada saat di next week-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan nggak ada diskusi lagi, Mister akan cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih udah join bersama Mister. Seru-seruan bareng buat proyek chatbot kita di planning pada saat pertemuan kita hari ini. Dan nanti Mister tunggu bagaimana implementasi code-nya di minggu depan. Oke, see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Javier. Bye. Bye-bye. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Fatih semuanya. Beatrix semuanya. Ya. Nicholas, Nadira, Armada. Iya, goodbye. Assalamualaikum.